memahami Islam yang benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Rabi' duduk sebelah saya, bawa kertas, bawa pulpen. Imam Syafi'i imla, dikte, Rabi' nulis. Naktub ar-risalah, ayo tulis surat. Rabi' balas gubernur. Risalahnya Syafi'i ditulis oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, akhirnya berjumlah 300 halaman. Suratnya Imam Syafi'i itu. Nah, risalah itulah cikal bakal awal mula ada ilmu yang namanya ilmu usulul fiqh, yaitu prinsip-prinsip dasar bagaimana membangun pemahaman Islam yang benar, terutama dalam masalah fikih. Imam Syafi'i dalam suratnya mengatakan, kalau kamu ingin paham agama Islam, pertama kamu harus memahami, menganalisis bayan ilahi, penjelasan dari Allah yaitu Quran. Tapi kamu harus tahu, ayat Quran tidak satu macam, tidak satu level. Ada ayat Quran yang muhkamah, jelas hukumnya. Ada yang mutasyabihah, masih multi tafsir. Ada mutlak, ada muqayyad, ada absolut, ada yang terikat. Ada am general, ada khas spesial. Ada nasikh, ada mansuh. Ada konten maknanya hakiki, ada yang maknanya metafor, majazi. Itu pahami dulu. Dicontohkan oleh Syafi'i dalam risalah suratnya itu. Kalau dicari dalam Al-Quran tidak kamu temukan, maka pahamilah hadis sunnatul Rasul. Tapi hadis ada 4 macam. Ada mutawatir, rawahu jam'un an jam'in. Ada masyhur, terkenal. Ada aziz, baik. Ada ahad, hadis yang rawinya satu persatu orang. Jadi tidak sama hadis juga. Kalau di Quran tidak kamu temukan, di hadis tidak kamu temukan, maka akal harus dipakai. Yatafaqahu fiddin di sini. Akal harus dipakai. Akal itu kalau kumpul ulama, musyawarah, tukar fikir, berdebat, menghasilkan hukum, namanya ijma', konsensus. Kalau akalnya ulama yang yatafaqahu itu sendiri-sendiri tidak kumpul, namanya qiyas, analogi. Qiyas pun macam-macam. Ada aulawi, ada istiqra'i, metodologi riset. Ada jadali, ada burhani, ada mantiki, ada aulawi, ada tamthili, ada burhani, ada syi'ri, ada khitabi, ada ikna'i. Ngene SAG kon bahas ngene ora iso. Sarjana alam gaib, sombongnya setengah mati, masya Allah. Jadi kewajiban al-ma'ruf, al-qudsiyah, sarang, lirboyo, ploso, tebuireng, pesantren kewajiban NU lah pada umumnya meneng, anteng, orang iso melok aktivitas politik, orang usah pengen jadi pejabat, jadi DPR. Apa tugasnya? Yatafaqahu fiddin. Karena hanya kitalah yang akan peduli dengan itu. Ketika yang darah biru, turunan Rasulullah, Ahlul Bait sibuk politik. Mohon maaf. Begitu Khulafaur Rasyidun selesai, semua urusan politik menjadi pertengkaran, menjadi peperangan. Bahkan Sayyidina Hasan berpolitik, Sayyidina Husain berpolitik, Bani Umayyah berpolitik, Bani Abbasiyah berpolitik. Ini elit-elit Arab ini. Maka yang membangun ilmu pengetahuan 99% bukan darah biru. Yang tadi ulama saya sebutkan tadi bukan orang Arab itu. Imam Sibaweh, Ahmad bin Ubaid, Imam Hasan Basri, Imam Fudail bin Iyad, Imam Hanafi, Imam Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah. Satu pun bukan orang Arab itu. Bukan darah biru, bukan Habib, bukan Sayyid. Orang biasa, pada korong pati lah. Wong Kudus sama lah. Imam Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Imam Baihaqi dari Samarkand, Imam Baqillani dari Afghanistan, Imam Hambali dari Afghanistan juga. Ya Allah, tidak ada ulama besar ketika masa tabi'in atau jarang yang dari Arab. Imam Syafi'i Arab, Imam Malik Arab. Yang tadi ahli hadis tadi bukan orang Arab. Yang pertama kali menulis tafsir sempurna
sampai dari Fatihah sampai An-Nas, Imam Ibnu Jarir, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dari Tabaristan, bukan orang Arab. Jadi jangan kecil hati orang Kudus, walaupun bukan darah biru. Kalau ente betul-betul berijtihad, memegang peranan yatafaqahu fiddin, insyaallah akan menjadi ulama yang bermanfaat seperti yang disampaikan oleh Kiai Husnan tadi. Di sini bukan masalah keturunan, bukan masalah darah biru, tapi masalah ketekunan, kemauan. Mau tidak kita yatafaqahu fiddin? Kalau mau, kita akan insyaallah bermanfaat untuk bangsa ini. Pertanyaannya sekarang, masihkah NU kira-kira 200 tahun yang akan datang bisa bermanfaat untuk bangsa, diperhitungkan oleh orang lain? Jawab ya, jawab. Kira-kira NU muslimat 200 tahun meneh masih kanggo ra kira-kira? Jawabnya masih, bahkan lebih. Kalau syaratnya waliyunziru qaumahu. Kita aktif membangun umat, kita aktif membangun masyarakat, kita berperan di tengah-tengah pembangunan bangsa ini. Inzarul qaum maknanya membangun masyarakat. Inzarul qaum maknanya meden-medeni, waliyunziru lan meden-medeni, membangun, membimbing, membina umat. Itu juga sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan peranan-peranan yang lain. Di sini tanggung jawab para ulama NU terutama, agar NU akan selalu berperan, selalu diperhitungkan, selalu manfaat dibutuhkan untuk bangsa ini. Jadi ahli sunnah sebenarnya tidak punya fikih siasah. Kalau Syiah malah rukun Islam imamah itu. Awal wajibin al-insan ma'rifatul imam. Kalau Syiah itu. Khawarij ada bab politik, Mu'tazilah ada bab politik. Kalau ahli sunnah memang asal mulanya nawaitu, kelahirannya itu menyelamatkan umat Islam dari perpecahan politik. Maka ulama-ulamanya ahli sunnah itu semua tidak ada yang berpolitik. Ahli sunnah adalah kelompok yang komitmen berpegang teguh dalam ibadah sesuai dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wal jamaah, dan selalu mementingkan, mengedepankan, peduli dengan kebersamaan wal jamaah. Imma jamaatul sahabah atau jamaatul jamahir, jamaatul jumhur. Masyarakat banyak harus dipelihara, harus diperhatikan, namanya wal jamaah. Bukan kelompok elit. Mu'tazilah elit, S2 S3 Mu'tazilah. Khawarij ekstrim, Allahu Akbar kalau Khawarij. Gamisnya cekak, jidate ireng, jenggot dawa. Iku Khawarij itu. Nah, nek sing ahli sunnah nggak usah baju cekak apa gamis cekak, nggak usah. Pakai baju batik celana ya nggak apa-apa. Tapi juga tidak liberal kayak Qadariyah Mu'tazilah, tetap berpegang teguh dengan sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wal jamaah membangun, memperkuat, memelihara kebersamaan al-aghlabiyah as-sawadil a'zam. Itu artinya al-sunnah wal jamaah. Pertama kali secara struktural, secara resmi yang mendeklarasikan mazhab ahli sunnah, belum ada kata wal jamaah, belum ada. Ahli sunnah belum ada wal jamaah. Imam Abul Hasan Ali al-Ash'ari wafat tahun 324 Hijriah. Beliau kitab-kitab tadinya Mu'tazilah, 40 tahun menulis buku banyak. Setelah keluar dari Mu'tazilah, kitab-kitabnya yang Mu'tazilah dibakar semua, ganti nulis baru versi ahli sunnah. Menurut beliau, kitabnya namanya Maqalatul Islamiyin Al-Ibanah Ar-Risalah ila Ahli Thaghr Al-Luma'. Imam Asy'ari wafat punya murid Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili wafat punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya At-Tamhid, Al-Insaf, Al-I'jaz, Al-Bayan. Baqillani wafat punya murid Abdul Malik Imamil Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Al-Arba'in fi Suluddin, Asy-Syamil, Ghiyathul Umam. Imam Haramain wafat punya murid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, Iljamil Awam fi Ilmil Kalam, Mihakkan Nazar fil Qiyas, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit fil Fiqh, Al-Mustashfa, Al-Mankhul fil Ilmil Usul,
Minhajul Abidin, Bidatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Mungkin Minad Dolal, Mishkatul Anwar, Al-Hikmat fi Makhluqatillah, Al-Madlul Ghairi Ahli. Ini kitab-kitabnya Imam Ghazali. Sampeyan ora bakal hafal sampean. Nek kula kudu hafal kudu umum. Imam Ghazali wafat, dua murid Abdul Karim Asy-Syahristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atil Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syahristani wafat, dua murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib Tafsir 16 jilid dengan percetakan yang sangat padat. Kalau dicetak dengan zaman sekarang, ganti alenia, titik koma, ganti alenia, titik 2, 40 jilid no. Tafsir Razi niku. Kitabnya juga Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid, Al-Mabahithul Masyriqiyah dan seterusnya. Imam Razi dua murid Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Aduddin Al-Iji punya murid Abdullah As-Sanusi, kitabnya namanya Al-Aqidatul Kubra. Beliaulah yang melengkapi sifat Allah, ditambahin 7 sifat ma'nawiyah. Allah dua sifat kudrah dan kaunuhu qadiron. Allah dua sifat kuwasa, sekarang pun qadir. Allah dua sifat kalam, sekarang pun mutakalim terus, enggak meneng-meneng, enggak berhenti-berhenti, tanpa berhenti, tanpa permulaan dan tanpa akhir. Allah dua sifat kehendak, sekarang pun selalu berkehendak. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayat. Siapa yang nambahin namanya? Imam Abdullah As-Sanusi, kitabnya namanya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi dua murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya namanya Jauhar Tauhid, diterjemah Kiai Soleh Semarang bahasa Jawa. Baijurin dua murid Ahmad Ad-Dasuki, kitabnya namanya Ummul Barahin. Dasukin dua murid Ahmad Zaini Dahlan, kitabnya Ad-Durarus Saniyah, Al-Kawakibud Duriyah, Syarah Alfiyah, Syarah Jurmiyah. Zaini Dahlan dua murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, kitabnya namanya Fathul Arifin, yang menyatukan antara Tariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Itu yang menyatukan namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Orang Arab bacanya As-Sambasi. Alah enggak usah Sambasi, Sambas Kalbar. Khotib Sambas dua murid Muhammad Nawawi Al-Bantani, kitabnya namanya apa? Syarah Safinah, Syarah Sulam, Tafsir Munir dan banyak lagi. Imam Nawawi Kiai Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Khalil Bangkalan, Abdus Somad Palembang. Mahfud Termas dua kitab Manhaj Dawin Nadhar, Syarah Alfiyah fi Ilmi Mustalah Hadits Lis-Suyuti, dan punya kitab Bughyatul Mustarsyidin yang mengatakan sistem negara ada 4, Darul Kufur, Darul Islam, Darus Sulah, Darus Salam. Ini terobosan baru. Kitab kuning sebelumnya enggak ada Darus Salam, yang ada negara cuma 3. Mahfud Termas dua murid Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang dari Mekah gawe NU. Bosnya wafat diganti oleh putranya yang luar biasa, Wahid Hashim, termasuk anggota BPUPKI, badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, Agus Salim, Karim Zakir, Wahid Hashim, Abi Kusno, Muhammad Yamin, Lain Benar, Maramis. Wahid Hashim luar biasa, wafat, punya anak di atas luar biasa. Kalau Wahid Hashim luar biasa, ini anaknya apa? Di atas luar biasa. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, ini kalau cerita Gus Dur satu malam nggak selesai, udahlah, itu begitu aja. Gus Dur jadi ketua NU 15 tahun, terus jadi presiden, diganti oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hashim Muzadi. Kiai Hashim Muzadi 10 tahun di Makassar, diganti oleh. Jadi jangan khawatir, silsilah sanadnya ahli sunnah original, jaminan. Bes, iku ra sing rene, lah sing rono. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari orang Mu'tazilah, maka gurunya Mu'tazilah namanya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim gurunya Amr bin Ubaid pencipta. Abul Hudzal Al-Allaf. Abul Hudzal Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam.
An-Nazm gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pencipta ilmu kalam dan pendiri Mu'tazilah. Sayang beliau tidak bisa R, ngomong ro itu nggak bisa, R itu nggak bisa. Apa jenenge iku? Pelo Wasil bin Atha ini. Tapi beliau kalau ceramah berjam-jam, diskusi, khutbah, ceramah, tidak pernah ketemu dengan huruf ro. Hebat itu Wasil bin Atha itu. Wasil bin Atha muridnya sapa? Muridnya Imam Muhammad putra Sayyidina Ali dari istri kedua. Siti Fatimah setelah wafat, Siti Fatimah, Sayyidina Ali nikah malih dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak cerdas namanya Muhammad, dipanggil Muhammad bin Hanafiyah supaya membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain yang cucu Rasulullah. Muhammad muridnya sapa? Muridnya bapak Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali muridnya sapa? Muridnya mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah muridnya sapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Jadi panjenengan melo NU itu Bu, sanade sampai Gusti Allah. Mantap mboten? Mantap mboten? Makanya di Barzanji itu ada di Deba, bukan Barzanji. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ono segolongan tiang mlebu surga tanpa diperiksa maneh, para aulia, para anbiya, para solihin, amalnya banyak besar, dosanya cilik, wah otomatis hilang dewe dosanya niku. Yang kedua wasulusu ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Ono kelompok tiang amalnya banyak, dosanya juga banyak. Udah surga ini udah fayughfaru lahum. Amalnya kata walaupun dosanya banyak. Sing nomor 3 modele sampean. Wasulusu ya'tuna bidzunubi wa khotoya izam. Amale ora ono blas. Ono ne dosa tok, gede-gede, tur akeh awan bengi. Esok sore kata malaikat, wah yang ini nggak bisa di SP3 nggak bisa ini. Walaupun panggil OCK Ligis nggak bisa udah. Harus neraka yang udah neraka ini. Ora ono amal soleh, ono dosa tok. Enggak terima panjenengan, enggak malaikat, enggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Karena kami pengikut ulama, pecinta ulama, taat pada ulama. Diketawain malaikat, ngaku cinta ulama, amale ora ono sing mirip amale ulama. Mirip ya ora. Ulama jujur, kamu tukang bohong, tukang nipu. Ulama ibadah, kamu enggak pernah ibadah. Ulama soleh, kamu kurang ajar. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya ambil buktinya. Sebentar, ya cepat. Datang lagi, kalender saya NU. Malaikat, kalau saya tidak cinta ulama, saya kalendernya enggak NU. Fotonya enggak menarik, kiai-kiai, Ki Hasyim, Ki Wahab, apa menarik fotonya itu? Apa menarik? Kalau saya bukan cinta ulama, fotonya kalender saya Cut Tari, Luna Maya, Inul Danar, apa Danar. Karena saya cinta ulama, tiap tahun kalender saya tetap NU yang gambarnya kiai-kiai semua orang patek ganteng lah, fotonya orang patek menarik. Saking cintanya pada ulama, malaikat langsung rapat khusus. Mana nih? Terjadi pro kontra di situ. Pro kontra malaikat. Akhirnya voting. Mayoritas malaikat dah surga, mayoritas. Walaupun ada masih malaikat yang mengatakan neraka masih. Udah surga. Wasulusu ya'tuna bidzunubi wa khotoya izam. Modalnya cuma satu, ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Satu saja modalnya, iman kepada syahadah bahwa alla ilaha illallah dan syahadah bi anna muhammadan Rasulullah, diperkuat oleh kalender NU. Itu bukti itu. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Ahli sunnah. Sunnah ada 3 macam. Ada berapa? Sunnah qauliyah, pengendikane Kanjeng Nabi, perintah atau larangan atau himbauan. Sunnah fi'liyah, perilakunya Rasulullah harus ditiru perilakunya. Dan yang terakhir yang banyak orang lain gak paham,
karena nggak ngaji usul fiqh, yang ngajinya cuma Khulasatul Nurul Yakin, terjemahan, tuntunan salat, sing ono gambare bocah cilik wudu. Almarhum ojo-ojo ngono almarhum. Enggak ya. Ojo-ojo almarhum barang pakai tuntunan salat, sing ono gambare bocah cilik wudu niku nang keran. Jangan. Yang ketiga sunnah yang banyak orang nggak paham adalah sunnah takririyah. Ayo bareng muni sunnah sing lakoni wong liya. Kanjeng Nabi mboten nate nglakoni, mboten nate merintah, sing lakoni sahabat. Kanjeng Nabi ya wis bener, beneraken dadi sunnah dadine. Jenenge sunnah takririyah. Sayyidina Bilal nek bar wudu salat 2 rakaat. Bar wudu salat 2 rakaat. Kanjeng Nabi malah takon, salat apa Bilal? Sunnah ba'diyah wudu Kanjeng Nabi. Ya wis bener. Jadi sing mulai ba'diyah wudu itu Bilal, bukan Kanjeng Nabi. Tapi dapat pembenaran dari Kanjeng Nabi menjadi apa namanya? Sunnah takrir. Contoh yang paling penting maneh ngalem Kanjeng Nabi, muji-muji Rasulullah. Napa Kanjeng Nabi nate ngalem awake dhewe? Napa Kanjeng Nabi nate merintah supaya wong padha ngalem? Tapi ana wong ngalem dibenarkan. Ka'ab bin Zuhair ngalem Kanjeng Nabi sak pole, banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun isroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhum innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi au'adani wal afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadakal ladzi a'taka nafilatal qur'ani fihi mawa'idhu wa tafsilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bi arwa asma'u ma law yasma'ul filu la dhalla yar'adu illa ayakuna lahu minar rasuli biiznillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadha'u bi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zalaan kasun wala terus lagi sampean si remek ilahi las bosen. Coba ngapalin syair yang lain selain ya itu ya iya itu dibaca, yang lainnya juga. Oh syair bola balik ala tanalul ilm. Itu syair provokasinya kiai nang muridnya itu. Ben muridnya nurut. Ojo bantah ala tanalul ilm supaya kiainya otoriter. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad, engkau Rasulullah sungguh orang besar, orang mulia yang berjasa besar memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari kampung Quraisy, kota Mekah bersama para sahabat yang gagah berani. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji lah walhasil. Kalau salah Kanjeng Nabi ngendikan ngeten kalau salah, ojo muji-muji aku bid'ah. Mboten niku. Mboten niku. Ojo muji-muji aku bid'ah, musyrik, boten niku. Malah Kanjeng Nabi mengasih hadiah malah. Hadiah selimut ingkang saweg dipun agem. Selimutnya lurik-lurik, bahasa Arabnya burdah. Nek selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala fursyim batainuha, selimut polos. Nek selimut lurik-lurik napa namanya? Burdah. Nek boten percaya ayu nang Turki kali kula nang Istanbul masih ono selimut lurik-lurik Kanjeng Nabi yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji Rasulullah. Jadi memuji-muji Rasulullah itu bukan bid'ah tapi sunnah goblok. Saya punya 4 jilid Al-Madaih An-Nabawiyah yang dikumpulkan oleh Ismail An-Nabhani. Isinya syair-syair sahabat memuji-muji Nabi Muhammad. Ka'ab bin Zuhair, Sofia binti Abdul Muttalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit, semua muji Nabi Muhammad. Enggak bid'ah, enggak. Maklum pesantren kilat rong minggu liburan sekolah.
penampilan tok gayane jenggote do pakai gamis jidat hitam 2 minggu liburan sekolah. Kenapa mereka tertarik itu? Karena kalau di sana langsung jadi ketua. Neteng NU 15 tahun baru jadi ketua umum. Coba melok likok melok tarbiyah sampe harus jadi ketua, Pak. Ayo melo sampe merono sing wahabiku langsung ketua, langsung kiai, langsung murabbi kiai lah, pendidik. Kalau ning NU sampean pengen jadi ketua cabang ngenteni Pak Husnan dikalahke dhisik nang kongres.